Dalam tugasnya sebagai pendakwah, Nabi Muhammad SAW memiliki misi untuk membuat masyarakat Arab pada zaman jahiliyah untuk mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Misi tersebut bukan tanpa hambatan. Rasulullah mendapatkan berbagai penolakan secara lisan dan siksaan oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Bahkan orang-orang terpandang di Mekah sempat membujuk paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang mendapatkan siksaan, para sahabatnya pun tak luput menjadi sasaran siksaan, terutama yang lemah dan miskin. Tema kita kali ini yakni proses penyebutan Allah sebagai Tuhan. Padahal di masa Quraisy saat itu sudah banyak nama-nama Abdullah semacam itu. Artinya Ya. Allah ini sudah kenal. umum Iya. disebut di sana. Betul. Tafadhol, Ustaz. Firman-firman Allah yang awal-awal turun itu memang tidak menggunakan kata Allah, tapi menggunakan kata Rabb yang artinya adalah Tuhan pembimbing, Tuhan yang melindungi, pakai Rabb gitu. Surah Al-Alaq misalnya. Ya. 1-5 kan? Oh, iya, Itu yang Ustaz. pertama kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti di ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Belum ada kata Allah di situ, Mas. Demikian juga surah yang kedua yang diyakini adalah surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa rabbaka, dan Tuhanmu agungkan. Demikian juga nanti surah yang ketiga Al-Muzammil dan seterusnya. Belum ada kata Allah. Penyebutan kata Allah itu baru pada nanti di surah yang ke-19 dari segi turunnya, urutan turunnya, Mas. Oh, iya, betul. Yang itu diyakini adalah surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Langsung kata Allah di situ ayat pertama. Apa rahasianya? Kok kemudian di surah-surah awal Allah tidak menyebut kata Allah gitu. Yang pertama, kaum musyrik Mekah itu sudah sangat mengenal kata Allah sebagai Tuhan, Mas. Sudah gitu. Cuma kemudian Allah yang mereka kenal itu Allah yang kemudian mereka sekutukan. Mereka syirik terhadap Allah, menyekutukan Allah gitu. Mereka ada yang menganggap bahwa Allah itu punya anak, dan di antara anaknya itulah para malaikat, anak perempuan Allah. Kemudian juga mereka anggap Allah itu tidak layak untuk disembah, sehingga meskipun mereka mengakui Allah sebagai yang mencipta langit dan bumi gitu ya, tapi giliran mereka beribadah menyembah justru pada selain Berhala Allah. ya. Nah, maka untuk kemudian menghindari klaim bahwa mereka juga sudah beriman kepada Allah, maka Allah tidak menggunakan kata itu, tapi menggunakan kata ungkapan yang menyebut pada aspek rububiyahnya, perbuatannya. Maka Iqra misalnya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah demi Tuhanmu atau dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Sehingga kemudian seandainya nih Mas ya, kok bunyi ayatnya gini, Iqra bismillahilladzi khalaq misalnya gitu, mereka akan jawab orang musyrik itu, oh kami sudah duluan. Sebelum situ menerima wahyu itu kami juga sudah tua, bahwa kami juga meyakini Allah itu yang menciptakan, kan itu kan. Di Al-Qur'an kan banyak ayat yang mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Dan apabila mereka ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, Ya, mereka jawab adalah Allah. Maka sebelum Nabi diutus sebagai Rasul, ya mereka sudah familiar dengan kata Allah itu. Sehingga misalnya ayahanda Nabi sendiri kan namanya siapa? Abdullah kan, yang artinya hamba Allah itu. Kalau secara umum pendapat ulama mengatakan Allah itu sebagai sebuah nama yang memang Allah sendiri yang memberi namanya gitu. Ini bukan kreasi manusia. Untuk memberi nama Tuhan yang mereka sembah, bukan. Karena dulu ada pendapat gitu Mas, bahwa Allah itu bentuk mustaq dari kata ilah ditambahi al. Kata ilah yang artinya Tuhan kan ditambahi al, jadi Allah kan gitu kan. Tapi diyakini bahwa itu nama memang Allah sendiri. Kalau di Al-Quran kita lihat misalnya di surah Toha, surah nomor 20, pada ayat yang ke-14 Allah katakan apa? Innani anallah. Sungguhnya aku ini Allah. Allah tidak mengatakan innani ana rabbuka misalnya, Tuhanmu, enggak. Langsung sebut namanya, innani anallah. Gitu. Sehingga kemudian dalam dakwah Rasulullah SAW yang kemudian kenapa lebih banyak menggunakan kata Rabb terlebih dahulu sebelum pada akhirnya menggunakan kata Allah, ini tahapannya gitu ya. Ini untuk menyucikan.
Gini, kan dakwah Nabi itu di Mekah secara garis besar ada 2 macam, Mas. Bisir, Ya, sir, ya kan, tertutup, diam-diam, dan kemudian terbuka terang-terangan. Nah, Al-Ikhlas itu termasuk kategori surah yang turun ketika Nabi sudah berdakwah terang-terangan. Zuhar ya. Nah, kalau kita lihat dari segi waktu, Nabi Sir tertutup itu kan 3 tahun ya. Ya kurang lebih tahun keempat atau kelima Hijriah, kelima kenabian. Rasulullah itu menerima wahyu surah Al-Ikhlas. Yang itu surah yang pertama Allah menggunakan Kata nama Allah Allah atau kata Allah untuk menyebut zatnya, bukan kata Rob. Gitu. Dan itu langsung diberi sifat kata ahad. Qul huwallahu ahad. Dan jangan lupa di Al-Quran, kata ahad itu diulang cuma sekali, Mas. Seakan-akan Allah itu ingin memastikan betul bahwa jangan pernah ada musyrik lah. Jangan pernah ada etikat syirik di antara kalian, wahai manusia gitu. Sehingga penyebutan kata ahad pun hanya sekali, dan itu untuk Allah di surah Al-Ikhlas itu. Kalau kata wahid ada. Wahid ya. Nah, wahid. Apa bedanya antara ahad dengan wahid? Kan gitu ya. Sama-sama satu. Sama-sama terjemahnya kan satu kan. Kalau ahad itu sifat unik khusus untuk Allah. Tidak terbayang bahwa itu, maka terjemahan yang kita ambil biasanya kata ahad itu bukan satu, Mas, tapi esa. Bukan satu, karena satu itu boleh jadi itu adalah hasil dari 2 dikurang 1 atau setengah tambah setengah. Nah, Tuhan itu tidak dibagi, tidak bisa dibagi, tidak bisa hasil pengurangan, tapi hanya unik ahad saja. Gitu. Ternyata kita tahu di episode ini bahwa Allah memang tadi tidak serta-merta Rasulullah mensiarkan Islam langsung dengan Kata Allah. zat Allah tadi. Betul. Kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan bagaimana proses penyebutan Allah sebagai Tuhan dari kaum muslimin ini. Tetaplah bersama kami di Silah Nabawiyah Mitra TV. Maka orang yang punya secercah iman, yakin dengan Allah, mestinya tidak mudah putus asa. Sedih normal, Mas, putus asa jangan.